Alhamdulillah, berjumpa kembali. Bersama saya Jessica Hussein di Cerna Channel yang keren beken ini. Sebelum saya mengkisahkan kali ini, ayo channelnya di-subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Sobatku yang berbahagia, kali ini saya akan mengkisahkan tentang TKW gelap di Malaysia terisolasi dari dunia luar dan mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh para pekerja lainnya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Siti, seorang wanita muda dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, tumbuh dalam kemiskinan. Mimpi untuk membantu keluarganya keluar dari jerat kesulitan membuatnya memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita TKW di luar negeri. Namun, karena keterbatasan biaya dan minimnya informasi, Siti mengambil jalan pintas dengan bergabung melalui jalur tidak resmi. Ia tergiur oleh janji-janji manis seorang agen ilegal yang mengaku bisa memberangkatkannya ke Malaysia tanpa perlu ribet dengan dokumen. Tanpa berpikir panjang, Siti pun berangkat. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh ketegangan melewati jalur laut dengan kapal kecil, ia tiba di sebuah daerah pedalaman di Malaysia. Agen yang membawanya segera menyerahkannya kepada seorang majikan yang memiliki perkebunan sawit. Hari-hari dalam ketakutan, Siti mulai bekerja di perkebunan sawit yang luas. Pekerjaannya berat, memanen tandan buah sawit, memanggul beban yang berat, dan membersihkan lahan di bawah terik matahari. Meski sudah bekerja keras, gajinya seringkali tidak dibayar tepat waktu. Bahkan ketika dibayar, jumlahnya jauh di bawah yang dijanjikan oleh sang agen. Tanpa dokumen resmi, Siti terjebak dalam kehidupan yang terisolasi. Ia tinggal di sebuah barak kayu bersama pekerja lain yang juga mayoritas tidak memiliki izin kerja. Ia tidak berani keluar rumah atau menjauh dari perkebunan, khawatir akan razia dari pihak keamanan Malaysia. Setiap malam, ia hidup dalam kecemasan mendengar cerita teman-temannya yang tertangkap dan dideportasi dengan kondisi mengenaskan. Kerinduan pada keluarga. Setiap kali malam tiba, Siti sering duduk di sudut kamar sempitnya, menatap foto keluarganya yang ia bawa dari kampung. Ia merindukan ibunya, yang sudah tua dan sakit-sakitan, juga adik-adiknya yang masih kecil. Namun, ia tidak punya cukup uang untuk mengirimkan kabar, apalagi membantu mereka. Setiap kali ada kesempatan meminjam telepon dari teman sesama pekerja, ia hanya sempat mengucapkan beberapa kata kepada keluarganya sebelum panggilan terputus. Cobaan yang bertubi-tubi. Suatu hari, razia besar-besaran dilakukan di daerah tempatnya bekerja. Mendengar suara sirene dari kejauhan, Siti dan rekan-rekannya berlari ke hutan untuk bersembunyi. Mereka berdiam diri selama berjam-jam, hanya dengan harapan pihak berwenang tidak menemukan mereka. Malam itu, Siti sadar bahwa hidup seperti ini tidak bisa terus berlangsung. Namun, cobaan belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, Siti jatuh sakit karena infeksi kulit akibat pekerjaan berat di bawah terik matahari. Majikannya tidak peduli, bahkan menyuruhnya tetap bekerja. Dengan tubuh yang lemah, ia tetap memaksakan diri, takut diusir tanpa bayaran jika menolak perintah. Secercah harapan. Di tengah keterpurukannya, Siti bertemu dengan seorang pekerja asal Indonesia bernama Rini. Rini, yang sudah lama tinggal di Malaysia, memperkenalkan Siti pada seorang aktivis lokal yang membantu pekerja migran ilegal. Setelah mendengar cerita Siti, aktivis itu menawarkan bantuan. Dengan risiko besar, aktivis tersebut menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan menyusun rencana untuk menyelamatkan Siti. Prosesnya memakan waktu berbulan-bulan, dan selama itu, Siti tetap harus bekerja di perkebunan sambil menahan rasa takut jika majikannya mengetahui rencana ini. Kembali ke tanah air. Akhirnya, suatu pagi yang dingin, Siti dijemput oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia. Dengan bantuan aktivis dan pemerintah,
ia berhasil melarikan diri dari tempat kerjanya. Saat menjejakkan kaki kembali di tanah air mata mengalir di pipinya. Ia disambut oleh keluarganya yang sudah lama menanti dengan doa dan harapan. Kisah Siti menjadi pelajaran berharga baginya dan keluarganya. Ia bertekad untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat di desanya tentang bahaya menjadi TKW ilegal. Meski pengalaman itu pahit, Siti tidak menyerah. Ia kini bekerja keras di tanah kelahirannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pesan dari kisah Siti. Kisah ini menjadi pengingat bahwa mimpi besar harus diraih dengan cara yang benar. Perjalanan Siti adalah gambaran nyata dari bahaya jalur ilegal dan pentingnya perlindungan bagi para pekerja migran. Sepulang dari Malaysia, kehidupan Siti tidak serta-merta membaik. Trauma yang ia alami selama bekerja sebagai TKW ilegal masih menghantuinya. Setiap malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin, teringat suara sirene dan ancaman razia. Namun, ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Peluang baru di kampung halaman. Di kampung halamannya, Siti berusaha mencari pekerjaan. Sayangnya, lapangan kerja terbatas, dan ia hanya bisa menjadi buruh tani dengan penghasilan kecil. Namun, pengalaman pahitnya membuatnya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia mulai mengikuti program pelatihan kerja yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk bekas TKI, seperti pelatihan menjahit dan usaha rumahan. Berbekal hasil pelatihan, Siti mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Ia memanfaatkan ruangan kosong di rumahnya untuk menjahit pakaian dan menerima pesanan seragam sekolah. Pada awalnya, pelanggan datang hanya dari tetangga sekitar, tetapi lambat laun, kabar tentang keterampilannya menyebar ke desa-desa tetangga. Menjadi sumber inspirasi. Siti juga mulai aktif berbagi pengalamannya sebagai TKW ilegal. Ia bergabung dengan sebuah komunitas yang mendampingi calon pekerja migran agar tidak terjebak dalam jalur ilegal. Setiap ada pertemuan desa, Siti berdiri di depan para ibu dan remaja putri untuk menceritakan perjuangannya dan bahayanya bekerja tanpa dokumen resmi. "Saya ingin adik-adik di sini belajar dari kesalahan saya," katanya dengan suara bergetar dalam sebuah forum. "Jangan pernah tergoda dengan janji manis agen ilegal. Kita harus berangkat dengan cara yang benar, supaya kita terlindungi." Kisah Siti menyentuh banyak hati. Bahkan, beberapa keluarga yang tadinya hendak memberangkatkan anak-anak mereka melalui jalur ilegal memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut setelah mendengar ceritanya. Pertemuan dengan harapan. Dalam salah satu kegiatan komunitas, Siti bertemu dengan seorang pria bernama Ahmad, seorang pemuda yang juga pernah bekerja di luar negeri secara resmi. Ahmad bekerja sebagai fasilitator di lembaga swadaya masyarakat yang membantu pekerja migran mempersiapkan dokumen resmi dan memberikan pelatihan keterampilan. Ahmad terkesan dengan keberanian Siti untuk berbicara tentang masa lalunya. Keduanya sering berdiskusi tentang cara membantu masyarakat desa agar tidak terjerumus dalam perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja. Dari diskusi itu, tumbuh rasa saling menghormati dan, tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Mimpi baru yang tumbuh. Ahmad mengajak Siti untuk memperluas usahanya dengan mendirikan sebuah koperasi desa. Bersama-sama, mereka mengumpulkan beberapa wanita di desa yang ingin belajar menjahit atau membuka usaha kecil. Koperasi ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga sarana untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Melalui koperasi ini, Siti mulai mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan. Ia memberikan pelatihan menjahit dan mengajarkan cara membuat pola sederhana. Usaha ini berkembang pesat, hingga akhirnya koperasi tersebut mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Menghapus luka, membangun masa depan. Meskipun bayangan masa lalunya masih sesekali muncul, Siti merasa kehidupannya kini lebih bermakna. Ia tidak hanya berhasil membangun usahanya sendiri,
tetapi juga membantu orang-orang di sekitarnya. Siti dan Ahmad akhirnya menikah dalam sebuah acara sederhana di desa. Dalam pidato pernikahannya, Ahmad berkata, "Siti adalah bukti bahwa dari luka, kita bisa membangun harapan." Ia mengajarkan kita semua untuk tidak menyerah meski terpuruk. Kini, Siti memiliki tujuan baru, membantu sebanyak mungkin perempuan untuk meraih mimpi mereka dengan cara yang aman dan bermartabat. Ia sering diundang ke berbagai daerah untuk berbagi pengalamannya, dan kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perjalanan hidup Siti membuktikan bahwa meskipun terjebak dalam situasi yang sulit, harapan selalu ada bagi mereka yang mau berjuang. Dari pengalaman sebagai TKW ilegal yang penuh luka, ia bangkit menjadi pelopor perubahan di desanya. Siti tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Kini, ia dikenal sebagai Sri Kandi Desa, sosok wanita tangguh yang menginspirasi banyak hati untuk bangkit dari keterpurukan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita lanjutkan perjalanan kisahnya berikut ini. Setelah beberapa tahun menjalankan koperasi bersama Ahmad, kehidupan Siti dan warga desanya mengalami banyak perubahan. Produk-produk hasil jahitan koperasi mulai dikenal di tingkat kabupaten. Bahkan ada permintaan dari luar daerah. Namun, seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Ancaman dari agen ilegal. Keberhasilan Siti dalam menyadarkan masyarakat tentang bahaya menjadi TKW ilegal ternyata mengundang ancaman dari para agen tenaga kerja gelap. Mereka merasa kehilangan lahan subur karena banyak calon TKW dari desa-desa sekitar mulai memilih jalur resmi atau memutuskan untuk bekerja di dalam negeri. Suatu malam, Siti menerima pesan ancaman melalui ponselnya. Pesan itu berbunyi, "Berhenti bicara soal agen ilegal. Kalau tidak, kamu akan menyesal." Ancaman itu membuat Siti khawatir, tetapi ia tidak gentar. Ahmad, yang selalu mendukungnya, meyakinkannya untuk tetap melanjutkan perjuangan. Jika kita diam, mereka akan semakin berkuasa. Tapi kalau kita melawan bersama, mereka tidak akan berani lagi, kata Ahmad sambil menggenggam tangan Siti. Melibatkan aparat dan media, Siti memutuskan untuk melaporkan ancaman tersebut kepada pihak berwajib. Dengan bantuan komunitas dan seorang jurnalis lokal, ia mulai mengungkap nama-nama agen ilegal yang selama ini beroperasi di desanya dan sekitarnya. Berita ini dengan cepat menyebar, membuat para agen ilegal semakin terpojok. Namun, langkah ini tidak mudah. Beberapa orang di desanya merasa takut untuk mendukung Siti, khawatir akan menjadi target ancaman berikutnya. Bahkan, beberapa tetangganya mulai menjauh, merasa bahwa perjuangan Siti terlalu berisiko. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka. Yang penting, kita tahu apa yang kita lakukan ini benar, kata Siti kepada Ahmad suatu malam ketika mereka hanya berdua di rumah. Serangan balik agen ilegal. Suatu hari, sebuah insiden besar terjadi. Bara koperasi yang selama ini menjadi tempat Siti dan ibu-ibu desa bekerja ditemukan terbakar pada dini hari. Api melalap habis seluruh barang dan peralatan di dalamnya. Siti merasa hancur. Keringat dan jerih payah bertahun-tahun musnah dalam sekejap. Meski begitu, ia tidak menunjukkan kelemahannya di depan orang lain. Ahmad menghiburnya dan meyakinkan bahwa ini hanyalah ujian untuk membuat mereka lebih kuat. Masyarakat desa yang sebelumnya sempat menjauh kini mulai bersimpati. Mereka merasa kemarahan agen ilegal sudah melampaui batas. Banyak warga yang akhirnya menawarkan bantuan untuk membangun ulang koperasi. "Kami tidak bisa diam lagi, Bu Siti. Kami ingin membantu," kata salah satu tetangga. Bangkit dari abu. Dalam waktu beberapa bulan, koperasi dibangun kembali dengan bantuan donasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan. Kali ini,
Koperasi tersebut lebih besar dan dilengkapi dengan fasilitas modern. Kejadian ini juga menarik perhatian media nasional. Siti diundang ke acara televisi untuk menceritakan perjuangannya. Di sana, ia berbicara dengan tegas, menyerukan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dan menuntut tindakan tegas terhadap agen ilegal. Tidak ada orang yang ingin meninggalkan keluarganya untuk bekerja di negeri orang dengan risiko seperti itu. Tapi jika pemerintah memberikan perlindungan dan alternatif pekerjaan di dalam negeri, kita tidak akan terjebak dalam perangkap para agen ilegal, katanya dalam wawancara itu. Kemenangan yang tertunda. Beberapa bulan setelah kejadian pembakaran Barak, pihak berwajib berhasil menangkap beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan agen ilegal di wilayah tersebut. Siti merasa lega, meski ia tahu perjuangan melawan perdagangan manusia masih panjang. Sementara itu, koperasi yang dipimpinnya terus berkembang. Mereka mulai membuat produk baru, seperti tas dan kerajinan tangan, yang dipasarkan melalui platform digital. Banyak perempuan di desa dan sekitarnya yang kini bergabung, merasa bangga bisa bekerja tanpa harus meninggalkan kampung halaman mereka. Mimpi yang lebih besar. Siti kini memiliki mimpi yang lebih besar. Ia ingin mendirikan pusat pelatihan di desanya, tempat di mana anak muda bisa belajar keterampilan tanpa harus pergi ke luar negeri. Ia juga ingin melanjutkan advokasinya, bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran. Di malam-malam yang sunyi, Siti sering merenung di bawah langit penuh bintang. Ia sadar bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan tantangan, tetapi ia tidak pernah menyesal. Dari seorang TKW ilegal yang terjebak di negeri orang, kini ia menjadi simbol harapan dan perubahan bagi banyak orang. Dengan senyum kecil, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jika aku bisa melewati semuanya, aku yakin kita semua juga bisa." Perjuangan Siti tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan banyak orang di sekitarnya. Meski ia pernah terpuruk, ia membuktikan bahwa dari abu kehancuran, seseorang bisa bangkit menjadi api yang menerangi jalan bagi orang lain. Mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya yang begitu mengharukan berikut ini. Setelah bertahun-tahun berkarya di desanya, perjuangan Siti mulai membuahkan hasil yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Koperasi yang ia dirikan bersama Ahmad kini tidak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat desa, tetapi juga menjadi model pemberdayaan perempuan di daerah lain. Namun, perjalanan Siti menuju perubahan yang lebih besar masih penuh rintangan. Undangan ke tingkat nasional. Suatu hari, Siti menerima undangan dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Ia diminta menjadi pembicara dalam seminar nasional yang membahas solusi untuk mengatasi pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Awalnya, Siti merasa gugup. Ia hanyalah seorang perempuan desa yang dulu dianggap tidak berpendidikan. Namun, Ahmad meyakinkannya bahwa suaranya sangat penting. Tidak semua orang memiliki pengalaman seperti kamu, Siti. Pengalamanmu adalah kekuatanmu, kata Ahmad. Di seminar tersebut, Siti berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya pendidikan keterampilan di pedesaan, perlindungan hukum bagi pekerja migran, dan penghapusan agen-agen ilegal. Para peserta, yang terdiri dari pejabat pemerintah, aktivis, dan organisasi internasional, terpukau oleh keberanian dan ketulusan Siti. "Saya hanyalah salah satu korban, tetapi masih banyak saudara kita di luar sana yang hidup lebih buruk dari saya. Kita harus bersatu untuk mengakhiri ini," katanya dengan suara bergetar. Perlawanan dari oknum berkuasa. Namun, langkah Siti tidak selalu mendapat sambutan hangat. Beberapa pejabat lokal yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan agen ilegal mulai merasa terancam. Mereka mencoba meremehkan Siti dengan menyebarkan kabar buruk bahwa ia mencari popularitas demi keuntungan pribadi. Siti itu hanya mencari perhatian. Apa yang dia tahu tentang kebijakan? Salah satu oknum menyebarkan isu di media lokal.
Mendengar hal itu, Siti tidak mundur. Ia terus bekerja dengan tulus, membiarkan hasil karyanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dukungan masyarakat desa dan komunitasnya menjadi perisai terkuatnya. Mendirikan Akademi Harapan Nusantara. Salah satu mimpinya yang lama tertunda akhirnya terwujud. Dengan bantuan dari organisasi internasional dan pemerintah, Siti berhasil mendirikan sebuah pusat pelatihan yang dinamakan Akademi Harapan Nusantara. Akademi ini menjadi tempat di mana anak-anak muda belajar keterampilan seperti menjahit, memasak, teknologi informasi, hingga bahasa asing. Tidak hanya itu, akademi ini juga memberikan edukasi tentang hak-hak tenaga kerja, cara mendapatkan pekerjaan yang aman, dan pentingnya bekerja secara legal. Banyak lulusan akademi ini yang kemudian mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, atau bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dengan perlindungan penuh. Siti dan generasi baru. Kini, Siti bukan lagi hanya seorang pemimpin koperasi atau aktivis lokal. Ia telah menjadi sosok yang menginspirasi perubahan di tingkat nasional. Bahkan, beberapa mantan TKW dari daerah lain datang kepadanya untuk belajar cara membangun usaha di kampung halaman mereka. Di tengah kesibukannya, Siti selalu menyempatkan waktu untuk berbagi cerita dengan generasi muda di desanya. Dalam setiap pertemuan, ia selalu menekankan pentingnya pendidikan dan keberanian untuk bermimpi besar. Saya pernah jatuh, sangat dalam. Tapi dari situ saya belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kalian semua bisa lebih dari saya, katanya kepada sekelompok anak muda yang duduk melingkar di teras rumahnya. Penghargaan dan pengakuan. Kerja keras Siti akhirnya mendapat pengakuan resmi. Ia menerima penghargaan dari Presiden Indonesia atas kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan pekerja migran. Saat menerima penghargaan itu, Siti mengenakan pakaian tradisional sederhana dan berkata, "Ini bukan tentang saya. Ini tentang semua perempuan yang pernah merasa tak berdaya, tetapi berani bangkit. Saya hanyalah satu dari mereka." Penghargaan ini membawa dampak besar. Program-program pelatihan keterampilan mulai disebarkan ke banyak daerah lain, dan lebih banyak orang sadar akan bahaya jalur ilegal. Cahaya yang tidak pernah padam. Kini, di usianya yang tidak lagi muda, Siti hidup dengan hati penuh rasa syukur. Ia dan Ahmad terus memimpin koperasi dan akademi, yang telah melahirkan ratusan wirausaha baru dan pekerja terampil. Di suatu sore yang tenang, Siti duduk di depan rumahnya sambil menatap anak-anak yang bermain di halaman akademi. "Dulu, aku berpikir hidupku hancur di Malaysia. Tapi ternyata, itu adalah awal dari segalanya," bisiknya dalam hati. Siti telah membuktikan bahwa dari kegelapan, seseorang bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Perjalanan hidupnya menjadi bukti bahwa setiap luka dapat menjadi kekuatan, dan setiap mimpi, betapapun sulitnya, dapat terwujud dengan keberanian dan keteguhan hati. Warisan perjuangan Siti tidak hanya akan dikenang sebagai cerita seorang perempuan desa yang bangkit dari keterpurukan, tetapi juga sebagai warisan perjuangan bagi generasi mendatang. Ia adalah simbol bahwa siapapun bisa mengubah dunia, asalkan berani melangkah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif dalam kehidupan kita. Atas segala perhatian dan dukungan sahabatku, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cermat Channel yang keren beken, inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.